Assalamualaikum teman-teman klinik seni. Semoga liburan panjang ini menyenangkan buat kita semua. Amin. Kali ini gua mau bahas satu pertanyaan. Apa benar ada orang atau segelintir orang yang ingin menguasai dunia? Sebelum kita bahas pertanyaan itu, kita seruput dulu kopinya supaya lancar penjelasannya. Kopi teman-teman. Pertanyaan itu kita akan jawab dengan konteks sejarah. Dalam konteks sejarah itu pernah ada orang yang ingin menguasai dunia. Kita ambil contoh satu nama, The Great Alexander, ya kan? Atau Alexander yang Agung. Kemudian kita juga punya satu nama, Genghis Khan dari Mongolia. Alexander yang Agung itu Raja Macedonia. Dia pernah menguasai sepertiga dunia. Kemudian Genghis Khan juga sama. Nah, dari konteks itu, pernyataan bahwa ada orang yang ingin menguasai dunia ini di bawah satu kekuasaannya itu menjadi masuk akal. Nah, New World Order atau tatanan dunia baru yang di bawah satu pemerintahan, jadi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini tunduk kepada pemerintahan ini, biasanya dikaitkan dengan Freemason. Ya, biasanya dikaitkan dengan Freemason atau organisasi rahasia segelintir orang, orang-orang kaya di dunia ini, orang-orang pinter-pinter di dunia ini masuk ke dalam persaudaraan rahasia ini, Freemason ini. Kira-kira informasinya seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat lagi, misalnya dalam konteks agama-agama Ibrahimik seperti Yahudi, Kristen, Islam, ternyata tiga agama ini dalam ilmu eskatologi juga meyakini adanya satu tatanan dunia di bawah satu pemerintahan. Jadi dunia ini dikuasai oleh satu orang, satu pemerintahan. Namanya konsep mesianik. Dalam keyakinan umat Yahudi akan ada Mesia yang akan datang. Dia akan memerintah dari Yerusalem, menguasai dunia. Dalam keyakinan saudara-saudara kita di Kristiani juga sama. Yesus akan datang untuk kedua kali. Tujuannya memerangi antikristus. Kemudian menjadi hakim yang adil. Kemudian menjadi raja yang menguasai dunia ini. Penjelasannya silakan cari sendiri lebih lanjut karena durasinya tidak cukup di sini. Islam juga sama. Umat Islam juga meyakini Nabi Isa alaihissalam itu akan datang lagi bersama-sama dengan Imam Mahdi, akan memerangi Dajjal. Nah, setelah itu menang, mendirikan satu pemerintahan yang adil, di bawah satu pemerintahan atau di bawah pimpinan satu orang. Jadi memerintah dunia ini di bawah satu pemerintahan itu bukan hanya monopoli Freemason, tapi di agama-agama Ibrahimik juga ada. Saya tidak akan bicara agama yang lain, Hindu atau Buddha, karena penjelasannya akan panjang. Tapi di agama Hindu juga saya sedikit baca ada Alki-Avatar. Kalau di dalam agama Buddha disebut Maitreya. Tapi kita nggak akan bahas lebih jauh karena nanti durasinya tidak cukup. Nah, apa sih bedanya antara New World Order versi Freemason dengan New World Order versi agama Ibrahimik? Dalam mata uang $1 Amerika, kita bisa menemukan satu kalimat Novus Ordo Seclorum. Novus itu baru, Ordo itu tatanan, Seclorum itu sekuler. Jadi sama-sama punya informasi tentang menguasai dunia, tapi perbedaannya dapat kita lihat. Yang satu sekuler, artinya benar-benar mengandalkan diri sendiri, pengetahuan sendiri. Sekuler itu kan memisahkan diri dari agama, ya. Memisahkan diri dari agama.
dengan Tuhan versinya mereka sendiri ya. Jadi mereka menolak terikat pada agama. Jadi secara alamiah New World Order versi Freemason itu akan berbenturan dengan New World Order versi agama-agama Ibrahimik. Ya, ini pasti akan berbenturan karena sekuler sendiri dengan agama adalah dua hal yang bertentangan. Sekuler itu adalah yang menolak keterlibatan agama. Ya. Yang satu agama, jadi pasti bertentangan. Itu yang dapat kita jadikan pegangan dulu. Jadi bedanya tuh di situ. Konsep mesianik atau nanti akan ada satu orang yang menguasai satu dunia ini selalu merujuk kepada agama dan Tuhan. Nah masalahnya Tuhannya Freemason dengan Tuhannya yang diyakini agama-agama Ibrahim ini kan dua Tuhan yang konsepnya benar-benar berbeda. Walaupun Yahudi, Kristen dengan Islam memiliki perbedaan konsep tentang ketuhanan, tapi punya banyak kesamaan juga gitu ya. Misalnya Allah itu Tuhan, tiga-tiganya sepakat, walaupun misalnya Yahudi nanti namanya Yahweh yang lain ya, tapi dia juga ada Eloh atau dalam bahasa Arab ilah. Di sini kita bisa menemukan akar kesamaan. Jadi walaupun berbeda konsep ketuhanannya, tapi punya banyak kesamaan. Nah, kalau dengan Freemason ini benar-benar beda gitu. Konsep ketuhanannya benar-benar beda dan Tuhannya juga beda gitu loh ya. Ini yang akan jadi pertentangan. Kapan itu terjadinya? Ya nggak tahu kapan. Tapi kita lihat perkembangan zaman saat ini. Misalnya ke arah satu tatanan dunia baru itu atau satu pemerintahan di bawah dunia itu, kita bisa lihat dari konteks sejarah dulu. Pasca Perang Dunia Pertama itu lahir League of Nations. Ya, kemudian tidak lama pecah Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua ada United of Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa. Persatuan bangsa-bangsa ini menurut saya adalah embrio menuju satu tatanan dunia baru di bawah satu pemerintahan. Ya, PBB ini kan terdiri dari 5 Dewan Keamanan Tetap, yaitu pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, kayaknya ada gesekan-gesekan juga nih antara 5 Dewan Keamanan Tetap PBB ini gitu loh, terutama Amerika dengan Tiongkok. Jadi peribahasa tidak mungkin ada matahari kembar itu ya berlaku juga ya, tidak mungkin ada 2 singa dalam satu hutan kan gitu ya. Kemungkinan ini akan berlaku juga ya. Amerika dengan Tiongkok ini suatu saat pasti akan konflik ya, pasti akan benturan, pasti akan perang kalau merujuk kepada peribahasa tidak mungkin ada 2 singa dalam satu hutan. Kalau Anda percaya pernyataan itu ya pasti Amerika dengan Cina akan perang gitu ya. Nah, perubahan politik luar negeri atau interaksi antar bangsa atau interaksi antar negara itu sejarah mengkonfirmasi memang ada perang dan dilihat dari naga-naganya kayak global warming, pandemi. Jadi kita akan banyak menghadapi isu-isu atau masalah-masalah yang bersifat global, artinya menyeluruh kepada seluruh negara yang ada itu kena juga gitu loh. Ya belum lagi misalnya ada isu alien dan sebagainya gitu loh ya, Project Blue Beam misalnya gitu ya, kita nggak tahu ya. Tapi kira-kira tuh ke arah sana. Lalu kita lihat dari konteks kemajuan teknologi informasi. Sekarang kita bisa ngobrol real time dengan orang yang ada di Amerika, dengan orang yang ada di belahan dunia manapun. Kita bisa ngomong real time tanpa ada jeda. Itu luar biasa. Dan ini salah satu infrastruktur membangun satu pemerintahan untuk menguasai negara yang lain. Ada lagi juga kemajuan di bidang teknologi transportasi. Sekarang kita pergi kemanapun itu juga tidak makan terlalu banyak waktu ya. Teknologi pesawat sekarang sudah cukup maju gitu loh. Kemudian ini nih, isu yang lagi seru dibahas, yaitu digital money. Jadi adanya
digitalisasi dari sistem keuangan. Jadi semua ini nanti pakai sistem digital. Ya, artinya kita dengan sangat mudah bertransaksi dengan seluruh orang di dunia ini, di belahan dunia manapun dengan digital money tadi. Ya. Pertanyaannya nanti siapa yang menguasai sistem keuangan baru ini atau digital money, siapa yang menguasai sistemnya? Nah, dialah yang menguasai dunia, karena sistem transaksi dunia dia yang kuasai. Nah, ini juga mengarah ke sana gitu loh. Jadi saya pikir akan adanya satu orang atau satu pemerintahan, ya karena kan pemerintahan pasti dipimpin oleh satu orang ya. Itu sebuah keniscayaan. Dilihat dari fakta-fakta yang ada sekarang itu mendukung ke arah sana semua. Yang penting kita tetap harus hati-hati, tidak terlalu berlebihan juga menanggapi ini, biarkan dia berjalan alamiah gitu ya. Yang penting kan begini ya, kamu mau jadi orang baik atau orang jahat gitu kan. Ya pastikan aja kita jadi bagian daripada orang yang baik. Bahwa kemudian kita nanti ditipu, dimanfaatkan jadi budak mereka, itu soal lain. Yang penting kita pastikan saja kita jadi manusia yang baik, tidak jadi manusia yang jahat. Kira-kira saya cukupkan karena durasi. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kalau saya ada salah-salah kata, memang saya tempatnya salah. Kebenaran hanya milik Tuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.